Bab 3706, Musuh Bertemu. Tidak ada respons. Seluruh ruang pagoda seolah langsung diliputi keheningan yang mencekam. Julian memandang dengan curiga, dan ketika dia mengamati ruang hampa itu lagi, dia menemukan bahwa iblis-iblis batin yang tak terhitung jumlahnya dari sebelumnya juga telah menghilang, dan dia semakin terkejut. Guru! Guru! Tiba-tiba, dua teriakan terdengar dari belakangnya. Saat Julian berbalik, dia melihat pedang pembunuh dewa dan penghancur iblis terbang di depannya. Di dalamnya, dua pancaran cahaya berkelebat, dan roh api serta roh angin muncul. Mengapa kalian keluar? Julian mengerutkan kening. Kemudian, roh api dan roh angin menceritakan apa yang baru saja terjadi. Setelah mendengarkan, Julian sangat terkejut. Dia segera mengangkat tangannya dan merentangkannya. Sebuah bola energi dao berwarna ungu kemasan yang tak terhitung jumlahnya muncul, membawa kekuatan yang mengerikan. Tubuh tanpa batas, pemahaman sempurna. Julian tiba-tiba teringat apa yang pernah dikatakan roh lonceng. Setelah 3 bunga berkumpul di puncak dan 5 energi kembali ke asal, seseorang dapat mengkultivasi tubuh tanpa batas dan pemahaman sempurna. Pada titik ini, bukan hanya kebal terhadap semua jalur dan tak tergoyahkan oleh malapetaka yang tak terhitung jumlahnya, tetapi juga cukup kuat untuk mendominasi seluruh alam semesta, hampir tak terkalahkan. Tapi bagaimana dengan Dao Fu? Kemana dia pergi setelah melakukan semua ini? Memikirkan hal ini, Julian menatap roh api dan roh lonceng lagi. Apakah kalian melihat seorang dewi yang sangat cantik? Kemana dia pergi? Roh api dan roh angin saling bertukar pandang, lalu menggelengkan kepala mereka secara bersamaan. Guru, ketika Anda melepaskan jalur energi Anda yang tak terhitung jumlahnya, kami memasuki pedang Anda, sehingga lolos dari malapetaka ini. Ya, kami tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Julian tetap diam, malah perlahan duduk bersila dan menutup matanya. Dia mencoba memahami segala sesuatu di dalam seluruh ruang pagoda, tetapi karena luasnya yang tak terbatas, dia hanya bisa mencari inci demi inci. Di pihak Julian, 5 Ki telah kembali ke asalnya, dan Dao Fu telah menempat tubuh tanpa batas. Sementara itu, di 33 surga, di sebuah kuil yang bercahaya, dengan kilatan energi hitam dan putih, jiwa tanpa batas tiba-tiba muncul. Seteguk darah tiba-tiba menyembur keluar, dan Wuji Xinhun roboh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Sialan Julian, sialan Dao Fu, dan kedua pengkhianat itu, Tai Yi dan Tai Yue. Kalian semua tunggu, aku akan membuat kalian menyesal telah mati, dan menundukkan kalian pada penghinaan abadi. Dia mencengkeram dadanya, memuntahkan seteguk darah lagi. Tepat saat itu, kilatan cahaya ungu kemasan muncul di sekelilingnya, dan sesosok cantik muncul. Itu adalah Sarah, yang telah diseret ke sana. Melihat Wuji Xinhun, Sarah mencibir, "Wuji, bagaimana rasanya?" Mendengar ini, Wuji Xinhun tiba-tiba mengangkat kepalanya, memperlihatkan tatapan ganas. "Yin Yi, apa kau pikir kau bisa lolos begitu saja?" Sarah mengangkat bahu, lalu berjalan ke kursi dan duduk. Melarikan diri. Setelah mengetahui rencana Wuji Xinhun, dia tidak berniat melarikan diri. Saat ini, hanya dengan menahan Wuji Xinhun, Dao Fu dapat membantu Julian memulihkan 5 Ki-nya ke asalnya, lalu membuka istana Dewa Wuji dan menyingkirkan Ronan terlebih dahulu. Mungkin, ini adalah cara terbaik untuk membantu Julian, bahkan dengan risiko nyawanya sendiri. Namun, tindakan Sarah sangat mengejutkan Wuji Xinhun, yang perlahan bangkit dari tanah. "Tidak, kau seharusnya tidak bereaksi seperti ini." "Begitukah?" Sarah tersenyum lembut, "Lalu apa reaksi yang seharusnya kulakukan? Menangis, menjambak rambutku, atau melawanmu?" "Tidak, tidak." Wuji Xinhun sepertinya menyadari sesuatu, menyipitkan matanya dan berkata, "Aku bersekongkol melawan Julian, Dao Fu, dan kau, apakah kau juga bersekongkol melawanku?" Mendengar itu, Sarah tertawa terbahak-bahak. Melihat ini, Wuji Xinhun menjadi cemas. "Katakan padaku, apa lagi yang kau sembunyikan?" Sarah mengejek, "Tendang aku beberapa kali lagi, dan aku akan memberitahumu." "Wuji Xinhun, kau..." Sarah menatapnya tajam, berdiri, dan mulai memeriksa kuil. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba mengendus, tampak penasaran. "Apa yang kau lakukan?" Wuji Xinhun bertanya dengan marah. "Aku mencium bau ikan mati." Sarah melihat sekeliling lagi, dia benar-benar bangkit dari abu. Wuji Xinhun terkejut, lalu mencibir, "Maksudmu Yuan Yi, kan?" Sarah mengetuk dan menendang sana-sini, sama sekali mengabaikan kata-kata Wuji Xinhun. Tiba-tiba, Wuji Xinhun tertawa terbahak-bahak, "Sepertinya kau tahu segalanya. Karena kau tahu musuh bebuyutanmu ada di sini, jika kau bersikap baik dan mendengarkan, mungkin aku akan mengampunimu dari banyak penghinaan." Dia mengelilingi sebuah pilar besar, lalu tertawa tanpa menoleh. "Ikan mati itu telah dikembalikan ke bentuk aslinya oleh suamiku. Bahkan jika kalian berdua bersekongkol, seberapa banyak masalah yang bisa kalian timbulkan?" Wuji Xinhun mengepalkan tinju dan menggertakkan giginya, berteriak, "Yin Yi, jangan terlalu sombong. Jika kau tidak berguna lagi, percayalah, aku akan berlatih kultivasi bersamamu sekarang juga." Sarah tetap tak terpengaruh, dan akhirnya terbang ke kursi tertinggi di kuil dan duduk. Kursi ini nyaman, tapi sayang bau amisnya terlalu menyengat." "Wuji, apa yang kau pikirkan? Kau sudah menjadi komandan tunggal, dan sekarang kau bersekutu dengan ikan mati itu. Dia juga komandan tunggal." "Wuji Xinhun, kau..."
Dia tidak bisa melanjutkan, karena tiba-tiba dia menyadari dari reaksi Sarah bahwa dia sebenarnya telah ditipu ketika dia menyeret Sarah pergi dari gerbang tanpa nama. Ini adalah jebakan yang sengaja dibuat oleh Nadolfo. Jika dia tidak pergi, dia tidak akan bisa menghilangkan iblis batin Julian, apalagi mengembalikan 5 energi Julian ke keadaan semula. Menyadari hal ini, dia tiba-tiba tertawa marah. Yin Yi, sepertinya suamimu yang disebut-sebut itu tidak benar-benar peduli dengan hidup atau matimu. Yin Yi mencemooh lagi. Dengan kecerdasanmu, kau seharusnya tidak mencoba menabur perselisihan di depanku. Hahaha, Wu Jixinhun tertawa sinis. Kau juga dimanfaatkan oleh Dao Fu. Dia tahu targetku adalah kau, tetapi dia tetap membiarkanku membawamu pergi agar dia dan Julian bisa hidup bahagia selamanya. Mendengar ini, Sarah bahkan tidak repot-repot menatapnya. Dia menopang pipinya yang cantik dengan satu tangan, setengah bersandar di kursi, menutup matanya, dan langsung tertidur. Melihat tindakan Sarah, Wu Jixinhun langsung marah. Kau telah berkorban begitu banyak untuk Julian, namun dia menemukan wanita lain. Kau benar-benar sangat murah hati. Sarah tetap tidak terpengaruh. Saat itu, Wu Jixinhun benar-benar hampir meledak. Namun, tepat ketika dia hendak bertindak, dia mendengar suara menggoda dan memikat di belakangnya. Wu Jidao, jangan terpancing. Menghadapi perempuan jalang ini adalah keahlianku. Jangan khawatir, aku bisa membuatnya berharap dia mati, membuatnya menjerit kesakitan untuk melampiaskan kebenciannya. Mendengar ini, Wu Jixinhun tiba-tiba berbalik, hanya untuk melihat seorang wanita cantik mempesona berjubah ungu perlahan berjalan masuk. Yuan Yi, Wu Jixinhun mengerutkan kening, bagaimana mungkin kau? Bukankah dia cantik? Yuan Yi mengibaskan rambut panjangnya, memberi Wu Jixinhun kedipan mata genit. Wu Jixinhun terkejut, benar-benar membeku. Pada saat itu, Yuan Yi melewati Wu Jixinhun, meninggalkan jejak aroma yang memikat, dan menatap langsung ke arah Sarah yang tak bergerak. Perempuan jalang, kita bertemu lagi. Apa kabar? Bab 3707, bola terpukul. Sarah, setengah bersandar di kursi, melirik Yuan Yi dengan kelopak mata terangkat, lalu menutupnya kembali tanpa minat. Kau pikir kau begitu mampu? Yuan Yi tertawa mengejek. Di mana alam jiwamu, 3 bunga berkumpul di puncak, warisan primordialmu. Dan suamimu, bukankah dia seharusnya tak terkalahkan di semua alam, mendominasi semua surga? Apa, dia mengusirmu lagi? Pada titik ini, Yuan Yi tertawa terbahak-bahak. Oh sayang, kau sungguh tragis. Kau tidak hanya terbelah menjadi 2, tetapi kau selalu disalahkan, menderita, dan bahkan dipermalukan oleh bajingan sialan itu, namun kau masih bermimpi untuk bersamanya selamanya, hahaha. Itu lucu sekali. Yuan Yi menunjuk Sarah. Apakah kau tahu apa itu Sim? Kau adalah salah satunya, dan Sim wanita nomor 1 di semua alam. Dengan itu, Yuan Yi tertawa terbahak-bahak lagi, tubuhnya bergetar karena kepuasan yang sombong. Sementara itu, Wu Jixinhun ikut tertawa, tetapi tawanya hanya membuatnya batuk darah lebih banyak. Akhirnya ia harus duduk bersila untuk menyembuhkan lukanya. Melihat ini, Yuan Yi, dengan tangan di belakang punggung, dengan angkuh menatap Sarah. Dasar jalang, Wu Jidao cukup murah hati untuk mentolerir tingkah liarmu di depannya, tetapi ini adalah istana Dewa Taiji yang baru kubangun, wilayahku, wilayah Taiji Yuan Yi. Di wilayahku, bukan tempatmu untuk menjadi orang rendahan sepertimu yang bertindak angkuh dan sembrono. Turunlah ke sini sekarang dan bersujudlah kepadaku 810.000 kali, dan mungkin aku bisa membiarkanmu hidup sedikit lebih nyaman. Kalau tidak, kau sudah pernah merasakan caraku sebelumnya, aku akan membuatmu menyesali apa yang telah kau pelajari. Kalimat terakhir hampir seperti teriakan dari Yuan Yi. Sejak dikalahkan oleh Julian, dia terus-menerus mengalami penghinaan, terus-menerus mendambakan balas dendam dan pembalasan. Sekarang, dia akhirnya memiliki kesempatan ini. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Julian, bukankah setidaknya dia bisa mempermalukan istrinya? Melihat Sarah setengah bersandar di kursinya, masih tak bergerak, wajah cantik Yuan Yi tiba-tiba menjadi dingin, dan dia mengangkat tangannya untuk melepaskan serangan telapak tangan. Boom! Sebuah ledakan tiba-tiba yang memekakkan telinga mengguncang udara, kursi tempat Sarah bersandar langsung hancur berkeping-keping. Gelombang kejut menyebar keluar, menghancurkan semua perabotan dan dekorasi di aula, bahkan menerbangkan atap. Namun, yang mengejutkan Yuan Yi, Sarah tetap tak bergerak, setengah bersandar di udara, satu tangan menopang wajahnya yang cantik, seperti dewi tidur dengan kecantikan yang tak tertandingi. Sialan, Yuan Yi mengepalkan tinjunya dan meraung, dasar jalang, apa kau benar-benar berpikir kau tak terkalahkan? Saat dia berbicara, dia membalikkan telapak tangannya, dan aura luas dari banyak jalur berubah menjadi pedang cahaya yang tak terhitung jumlahnya, menyapu ke arah Sarah. Kekuatannya sangat besar dan menakutkan, tetapi tepat ketika pedang cahaya ini hendak mencapai Sarah, semuanya diblokir oleh perisai energi ungu emas yang aneh. Melihat ini, Yuan Yi semakin marah. Dia melambaikan tangannya lagi, melepaskan aliran energi Dao yang tak terbatas. Pada saat itu, Sarah bergerak, seketika menciptakan bayangan hantu, membawa pedang cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang telah diblokir, langsung menghancurkan energi Dao Yuan Yi, dan muncul di hadapannya. Pupil mata Yuan Yi menyempit tajam, kau. Asteris tampar, 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 asteris. Diiringi suara tamparan yang keras, Sarah menamparkan Yuan Yi berulang kali sambil berteriak, kau hamba rendahan, kau hamba rendahan, kau hamba rendahan. Asteris boom, asteris.
Dentuman keras lainnya menyusul. Sarah menamparkan Yuan Yi lebih dari 1000 kali sebelum membuatnya terpental dengan satu pukulan telapak tangan. Berikut ini adalah kutipan dari sebuah novel. Dengan bunyi gedebuk teredam, Yuan Yi terlempar ke belakang, menabrak susunan transparan di belakangnya, lalu terhempas ke tanah dengan gedebuk lagi, memuntahkan beberapa tegukan darah. Dia memegang dadanya, mengangkat kepalanya, terengah-engah, kau. Sebelum dia selesai berbicara, Sarah dengan cepat mendekat, menginjaknya dengan suara mendesing, membuatnya tersungkur dengan wajah terlebih dahulu ke lumpur. Baunya seperti ikan mati, berhalusinasi tentang tidur abadi, bunga layu, wanita tak tahu malu yang menjilat. Sarah menatap Yuan Yi yang meronta-ronta, hujan telah berhenti, langit telah cerah, dan kau pikir kau bisa melakukannya lagi. Yin Yi, kau, puff. Yuan Yi meronta, bersiap untuk melepaskan rentetan kutukan, tetapi Sarah sekali lagi menginjaknya, menahannya di tanah, gigi depannya langsung hancur, mulutnya penuh darah. Kau pikir kau kelas apa, berani memamerkan kekuatanmu di depanku? Sarah berkata, mengucapkan setiap kata dengan jelas. Semua ocehan dan anggukan itu saja yang kau punya. Yuan Yi sangat marah, tetapi tidak mampu melepaskan diri, ia hanya bisa menghentakkan tanah berulang kali untuk melampiaskan amarahnya yang meluap. Jika kau bisa bertarung, cobalah berhenti bicara omong kosong, kata Sarah dengan tenang. Kau pikir kau bisa mengubah hidupmu hanya karena kau telah melekat pada jiwa Wuji yang kuat. Sayangnya, kau lupa bahwa ini hanyalah roh primordial Wuji, bukan wujud sejati Wuji, bahkan bukan wujud hidup Wuji. Yuan Yi terus menghentakkan tanah dengan marah, sementara jiwa Wuji, yang duduk bersila di sampingnya, tiba-tiba membuka matanya. Yin Yi, kau sudah keterlaluan. Kau merasa kasihan padaku. Sarah tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mencibir, jika kau punya nyali, datang dan jadilah pahlawan. Mendengar ini, Wuji Xinhun terkejut, Kau tidak akan berani. Sarah berkata dengan nada mengejek, setidaknya sampai kau menemukan dao surgawi, kau harus mengabdi pada bibimu dengan baik. Jika kau tidak hati-hati, dan bibimu bereinkarnasi lagi untuk ke-82 kalinya, maka kembalinya wujud hidupmu akan sangat jauh. Lalu, bahkan jika kau melepaskan malapetaka surgawi, suamiku Julian dapat dengan mudah menghancurkanmu. Itulah keseimbangan kekuatan. Kata-kata ini seperti pisau yang menusuk jantung, menyebabkan pipi Wuji Xinhun berkedut, dipenuhi kesedihan dan kemarahan, namun ia tak berdaya. Wuji Xinhun, kau sama bodohnya dengan ikan tolol di bawah kakiku ini, kata Sarah mengejek. Kau pikir kau bisa melanjutkan konspirasimu dengan membawaku ke sini dan memenjarakanku. Kau tidak tahu, aku sangat berguna bagimu, tetapi juga kentang panas yang tidak bisa kau telan sekarang. Dengan itu, dia tiba-tiba menendang Yuan Yi, membuatnya terbang sambil berteriak saat ia menabrak formasi di luar kuil, terpental kembali, dan ditendang lagi. Hal ini terus berlanjut, Sarah menendang Yuan Yi puluhan ribu kali hingga ia kembali menjadi berlumuran darah, tak dapat dikenali. Melihat ini, Wuji Xinhun, yang duduk bersila, gemetar karena marah tetapi tidak berani ikut campur. Jelas, dia percaya kata-kata Yin Yi bukanlah gertakan, tetapi masalah nyata yang dihadapinya. Dia tidak bisa mendorong separuh Yin Yi ini terlalu jauh, jangan sampai ia hancur sendiri, dan dia juga tidak bisa membiarkannya lolos, yang pada akhirnya tidak menghasilkan apa-apa. Ada batasnya, batas harga yang bisa dia tanggung dalam menemukan separuh Yin Yi lainnya. Selama dia tidak mencoba melarikan diri atau melawan, mungkin batas ini masih mungkin tercapai. Adapun Taiji Yuan Yi, dia hanyalah seorang idiot, mungkin dia sombong dan mendominasi di masa lalu dan sama sekali gagal mengenali kekuatan dan situasinya sendiri. Sekalipun dia memulihkan seluruh kultivasi dan kekuatannya di pagoda tanpa batas, dia paling banter hanya akan menjadi kultivator ki primordial tingkat puncak. Namun, orang yang dia tantang adalah pembangkit tenaga transenden yang telah menerima warisan alam jiwa, warisan primordial, memiliki 3 bunga berkumpul di puncak, dan telah mencapai puncak alam kekacauan primordial. Menantang makhluk kuat dengan yang lemah bukan hanya meremehkan diri sendiri, tetapi juga mengundang penghinaan dan pukulan. Sekarang, diperlakukan seperti bola sepak adalah kesalahannya sendiri, konsekuensi dari tindakannya sendiri. Asteris bang, asteris dengan erangan teredam, Sarah meraih Yuan Yi, yang telah terlempar ke belakang lagi. Bagaimana, Yang Mulia Dewa Taiji? Bagaimana metodeku dibandingkan dengan metodemu? Yuan Yi yang berlumuran darah dan babak belur gemetar hebat, menggelengkan kepalanya seperti mainan kerincingan. Jangan menggelengkan kepalamu. Sarah mencemooh. Permainan kita baru saja dimulai. Aku masih punya banyak permainan lagi untukmu. Kita masih punya banyak waktu di depan, mari kita jalani perlahan. Tidak, tidak. Yuan Yi kembali menggelengkan kepalanya dengan panik. Wuji Agung Dao, selamatkan aku, selamatkan aku. Sebelum dia selesai berbicara, Sarah mengangkat tangannya dan segera membawa Yuan Yi pergi, menyebabkan Wuji Xinhun, yang hendak menyelamatkan Yuan Yi, meleset dari sasarannya. Wuji Xinhun berteriak dengan suara gemetar, Yin Yi, jangan terlalu sombong. Beginilah aku. Sarah dengan tegas menyela Wuji Xinhun. Apa yang kukatakan barusan bukan hanya untuk pelayan rendahan ini, tetapi juga peringatan untukmu. Jika nenek ini benar-benar tidak senang, aku akan mengerahkan seluruh kekuatanku, dan kau akan mendapat masalah besar. Wuji Xinhun menunjuk Sarah. Kau. Apa, kau? Sarah meludahinya dengan marah. Pergi, ambil anggur, nenek ini haus. Wuji Xinhun sangat marah, lalu menunjuk Sarah dengan ganas dan terbang pergi. Sebuah fragmen jiwa tidak bisa mengalahkanmu.
Kata Sarah, bunga lotus yang mempesona lainnya melesat ke kehampaan, lalu dia terbang dan duduk di atasnya. Jelas sekali, dia sama sekali bukan tahanan, melainkan master dari jurus jiwa tanpa batas dan Yuan Yi. Dia harus berterima kasih kepada Julian atas berbagai pertemuan kebetulan yang dibawanya, yang memungkinkan kekuatannya meningkat drastis dalam waktu singkat, jika tidak, dia akan menderita banyak perundungan dan penghinaan. Bab 3708, Aura Dewa Utama. Di dalam ruang tanpa nama, di dalam pagoda. Setelah menjelajahi hamparan luas, Julian tidak menemukan apapun kecuali tongkat kerajaan yang berkilauan dengan cahaya hitam dan putih. Namun, saat hati daunnya mengeras, informasi yang tak terbatas dan asing membanjiri pikirannya. Ini termasuk tidak hanya proses pembentukan dunia yang diperoleh tetapi juga setiap aspeknya. Dihadapkan dengan informasi yang luar biasa ini, Julian terkejut dan takjub, karena pesan-pesan ini bahkan berisi instruksi tentang cara membuka pagoda dan bahkan langsung memasuki istana ilahi tanpa batas. Mengikuti informasi yang membanjiri pikirannya, Julian mengangkat tangannya dan menulis karakter Dao yang memancarkan cahaya ungu emas di kehampaan. Detik berikutnya, karakter Dao ini langsung berubah menjadi gerbang cahaya, dari mana sejumlah besar energi tanpa nama melonjak. Ini ruangku. Seru Julian, menyimpan tongkat kerajaan dan menghunus pedang penghancur iblis pembunuh dewa tanpa batas, bergegas langsung ke gerbang cahaya. Dengan kilatan cahaya, Julian muncul di dalam gerbang tanpa nama dalam bentuk yang sama sekali baru. Kaisar Elan dan Kaisar Ravan, yang sedang menjaga pagoda, serentak membuka mata mereka, wajah mereka dipenuhi kegembiraan yang luar biasa. Julian, kau telah berhasil mengusir iblis batinmu. Yang mulia Kaisar, Anda tampak berbeda dari sebelumnya. Menghadapi pertanyaan mereka, tatapan Julian tertuju pada pagoda di tanah. Di bawah tatapan heran Kaisar Elan dan Kaisar Ravan, ia perlahan mengangkat pagoda itu. Dia adalah kepala dewa pencipta, selalu muncul dan menghilang tanpa jejak. Mungkin dia benar-benar tidak ingin tetap berada di dunia kru alam yang diperoleh ini dan telah kembali ke ketiadaan. Mendengar gumaman Julian, Kaisar Elan dan Kaisar Ravan saling bertukar pandangan bingung, wajah mereka penuh kecurigaan. Menyelidiki Dao, membahas kekosongan, esensi sejati kultivasi, Dao mengikuti diri sendiri, gumam Julian pada dirinya sendiri. Tanpa kecurigaan atau ketakutan, dengan hati Dao yang teguh, 5 energi kembali ke asalnya, kekuatan ilahi dan transenden. Detik berikutnya, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya hitam, putih, ungu, dan emas ilahi yang menyilaukan dan tak terbatas, sedemikian rupa sehingga bahkan Kaisar Dao miliaran sejati dan Kaisar Cahaya Abadi yang terbelalak pun tak kuasa berlutut. Pada saat ini, Julian bukan lagi sekadar dewa primordial, tetapi memiliki aura dewa di antara para dewa. Di bawah aura ini, semua alam yang tak terhitung jumlahnya, baik 5 dewa primordial maupun 5 Kaisar Dao Agung, tampak tidak lebih dari semut. Saat itu juga, Kaisar Tai dan Tai Yue, yang dipenuhi luka, segera jatuh ke tanah. Ketika mereka melihat Julian diselimuti aura ilahi, mereka berdua menunjukkan ekspresi sangat terkejut. Julian kini memancarkan aura yang menakutkan mereka, seolah-olah dia dapat mendominasi segala sesuatu di sini. Ketika tatapan Julian tertuju pada mereka, Kaisar Tai Yue dan Tai Yi pun tak kuasa berlutut. Julian mengerutkan kening, ada sedikit kecurigaan di matanya, apa maksud kalian berdua, para senior? Dia mendengus, dan Tai Yi serta Tai Yue saling bertukar pandang, ragu untuk berbicara. Bangunlah cepat. Julian buru-buru melangkah maju, bermaksud membantu mereka berdiri, tetapi kedua dewa bawaan itu melambaikan tangan ketakutan, menolak untuk membantu dan berdiri sendiri. Tindakan mereka sangat membingungkan Julian, dan menatap mata mereka, ia hanya melihat kekaguman dan ketakutan, seolah-olah ia adalah dewa kematian yang mampu mengambil nyawa mereka kapan saja. Kau, Julian melangkah maju, hanya untuk melihat kedua dewa bawaan itu, yang sekarang berdiri, buru-buru mundur, kepala tertunduk, sangat ketakutan. Wajah Julian berkedut, dan ia tiba-tiba menjadi cemas, ada apa dengan kalian? Mengapa kalian begitu takut padaku? Apakah aku melakukan sesuatu pada kalian setelah aku menjadi iblis? Kau bahkan lebih menakutkan sekarang daripada setelah kau menjadi iblis. Kaisar Tai Yue bergumam pelan, tetapi segera dihentikan oleh tarikan Tai Yi. Julian melirik mereka, terdiam dan tak berdaya, karena dia tidak tahu bahwa hati Dao-nya sebenarnya telah berubah dari Dao Fu, kepala 9 pencipta agung kekosongan, penguasa seluruh Dao Agung. Saat dia berbalik, Julian tiba-tiba mengangkat tangannya dan meraih, dan seluruh gerbang tanpa nama mulai bergetar hebat. Detik berikutnya, saat fragmen dan energi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di kehampaan, mereka secara bertahap mengembun menjadi monster kolosal dan transenden dengan tentakel yang tak terhitung jumlahnya. Dewa Agung Surga Barbar, Kaisar Elan berseru, Dewa Agung Surga Barbar telah bangkit kembali. Sudah kubilang dia tidak akan benar-benar binasa. Kaisar Ravan tertawa dan berkata, ini di ruang Kaisar tertinggi. Tidak peduli siapa yang dibunuh Wuji, Kaisar tertinggi dapat membangkitkan mereka. Kaisar Tai Yi dan Tai Yue sama sekali tidak terkejut, tetapi malah memperlakukan Julian dengan penuh hormat. Tak lama kemudian, makhluk raksasa yang baru saja menyatu itu bermanifestasi sebagai seberkas cahaya, melesat ke tanah dan berubah menjadi sosok Dewa Agung Surga Barbar. Tuan, terima kasih atas anugerah penyelamat hidup Anda. Kata Dewa Agung Surga Barbar, segera berlutut di hadapan Julian. Mereka berlutut, kau juga berlutut, kata Julian dengan tidak sabar. Apakah kalian semua telah diberi ramuan pemikat budak Dao oleh jiwa tanpa batas?
Dengan kemarahan Julian, para Dewa Agung yang hadir berlutut lagi, gemetar ketakutan. Baiklah, Julian melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Aku akan mencari Dewa Iblis dan Tuanku. Saat dia berbicara, pikirannya berubah, dan gerbang tanpa nama lenyap seketika. Dalam sekejap cahaya, dia dan beberapa Dewa Agung muncul secara bersamaan di dalam ruang yang disegel. Pada saat itu, Dewa Iblis dan Laken, yang sedang duduk di sekitar api unggun memanggang binatang suci, ketakutan dan berbalik untuk berlari menuju lubang besar itu. Tepat ketika mereka hendak melompat ke dalam lubang yang sangat besar, mereka tiba-tiba diselimuti oleh cahaya ungu kemasan yang luas dari Julian. Tubuh mereka gemetar, dan Dewa Iblis berteriak hampir histeris, "Saudara Julian, aku salah. Aku tidak akan pernah memprovokasimu lagi. Aku tidak ingin dipukuli sampai babak belur. Julian, aku gurumu. Kau seharusnya tahu apa artinya menghormati gurumu." Laken buru-buru berteriak, suaranya gemetar. "Meskipun kau jauh lebih kuat dariku sekarang, menjadi guru untuk sehari." Dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya karena Julian telah muncul di hadapan mereka dalam sekejap. Menghadapi Julian secara langsung, mata Dewa Iblis dan Laken melebar ketakutan, lalu mereka berdua berlutut bersamaan dengan bunyi gedebuk. "Dewa Agung, aku salah. Aku seharusnya tidak memprovokasimu. Aku seharusnya tidak. Aku hanya mengatakan, kau adalah guruku, sungguh, aku menerimanya." Melihat tindakan mereka, kemarahan yang tak dapat dijelaskan muncul di hati Julian. Dia mengulurkan tangan dan menarik mereka semua ke depannya. "Apa yang salah dengan kalian semua? Mengapa kalian memperlakukan saya seperti ini? Apakah saya benar-benar telah menjadi iblis?" Julian meraung pada Laken dan Dewa Iblis. "Kita bersaudara, guru dan murid, itu fakta yang tak terbantahkan. Aku tahu kalian sengaja mempermalukanku, mencoba membalas dendam padaku karena aku kehilangan akal sehat setelah menjadi iblis dan menakuti kalian semua." Dengan itu, Julian mendorong Dewa Iblis dan Laken ke samping, meraung, "Tetapi bahkan jika kalian ingin balas dendam, bahkan jika kalian ingin menghukumku, jangan mempermalukanku seperti ini. Bahkan jika masing-masing dari kalian memukuliku, aku akan menerimanya." Melihat kemarahan Julian yang hampir meledak, Laken dan Dewa Iblis, yang telah terlempar jauh, mengerutkan wajah mereka. "Viser, Dewa Agung, dengan aura dan kekuatanmu saat ini, siapa yang berani memukulmu?" "Ya, aku tidak akan berani menjadi gurumu lagi. Kau memiliki aura Dewa Pencipta Primordial." Mendengar ini, Julian yang sebelumnya marah menjadi tercengang. Aura Dewa Pencipta Primordial. Apa yang sebenarnya terjadi? Bab 3709, Dewa Iblis, meninggalkan. "Baiklah, di mana roh lonceng?" Julian tiba-tiba berseru, segera mulai memeriksa sekelilingnya. Dengan sebuah pikiran, seluruh ruang tersegel bergetar hebat, bumi berguncang, dan ruang seketika hancur, retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar dengan cepat. Boom! Sebuah ledakan dahsyat meletus, dan ruang tersegel runtuh seketika. Dengan kilatan cahaya, yang terlihat oleh Julian adalah berbagai dunia sumber dao dari 49 surga, hancur berkeping-keping. Ini, Julian perlahan mengangkat tangannya, menunjukkan keterkejutan yang luar biasa. Dia bahkan belum bergerak, hanya dengan melepaskan indera ilahinya telah menghancurkan sebuah ruang. Mungkinkah tubuh tanpa batas, setelah 3 bunga berkumpul di puncak dan 5 ki kembali ke asal, benar-benar menjadi begitu kuat? Melihat Dewa Barbar, Tai, Kaisar Agung Taiyue, Kaisar Dao Sejuta Sejati, Kaisar Cahaya Abadi, serta Laken dan Dewa Iblis, yang terpisah puluhan ribu tahun cahaya, Julian benar-benar tercengang. Mereka sekarang begitu asing, dan mereka menatapnya dengan ketakutan yang begitu besar. Mungkinkah dia benar-benar memiliki aura Dewa Primordial? Semua ini diberikan oleh Dao Fu, yang awalnya adalah kepala Dewa Pencipta Void. Mungkinkah? Tepat ketika dia terkejut, sesosok cantik, diselimuti oleh aura ilahi, perlahan terbang ke arahnya. Roh lonceng. Julian buru-buru memeluknya, tetapi mendapati dia benar-benar diam, seperti putri tidur yang telah tertidur selama bertahun-tahun. Dengan 2 jari disatukan, Julian segera meletakkannya di atas kepala roh lonceng, mengalirkan energi secara terus-menerus. Saat seluruh tubuh roh lonceng secara bertahap diselimuti cahaya ungu kemasan, jari-jarinya akhirnya bergerak. Roh lonceng. Julian memanggil dengan cemas. Roh lonceng perlahan membuka mata indahnya, dan saat dia melihat Julian, keterkejutan yang luar biasa muncul di wajahnya yang cantik. "Senang kau sudah bangun." Julian mengangguk dengan gembira, "Sekarang kau sudah bangun, banyak keraguanku bisa teratasi." Dia benar-benar melakukannya. Roh lonceng berbicara perlahan dengan suara lemah, dunia Void Primordial, dan bahkan seluruh Sekte Dao, telah berpindah tangan. Mendengar ini, Julian tak kuasa mengerutkan kening. "Jelaskan dirimu dengan jelas, apa sebenarnya maksudmu?" "Bentuk asliku telah berubah menjadi hati daomu," kata roh lonceng perlahan. "Dia adalah dewa utama dari 9 pencipta agung kekosongan, dan telah menyatu denganmu. Dengan kata lain, dia mengorbankan dirinya untuk menstabilkan hati daomu, tidak hanya untuk membersihkan dunia yang diperoleh, tetapi juga untuk memurnikan dunia bawaan, untuk memimpin Sekte Taois, dan untuk melawan invasi dari 5 sekte sesat." Mendengar ini, wajah Julian menunjukkan keterkejutan yang luar biasa, matanya dipenuhi dengan kekaguman yang tak tertandingi. Dao Fu, kepala dari 9 pencipta agung kekosongan, penguasa dunia bawaan, dewa utama Sekte Taois, benar-benar mengubah dirinya menjadi hati daonya.
Tak heran bahkan dewa-dewa besar bawaan seperti Tai Yi dan Tai Yue begitu ketakutan dan merasa aneh ketika melihatnya. Mereka sama sekali tidak takut padanya, tetapi pada Dao Fu, dewa utama yang telah berubah menjadi hati daunnya. Mengingat serangkaian teori Taois yang diucapkan Dao Fu di pagoda, setiap kata terasa berharga dan menusuk, jelas dia telah merencanakan ini sejak awal. Bahkan mungkin saja Sarah yang dibawa pergi oleh Wuji Heart Soul juga merupakan rencananya. Dia memaksakan dirinya ke dalam situasi sulit, memikul tanggung jawab yang belum pernah dia pikul sebelumnya. Menurutnya, menjadi pahlawan bagi satu orang, mencintai hanya satu orang, bukanlah kepahlawanan sejati, juga bukan cinta sejati. Dia ingin mendorong dirinya sendiri untuk menjadi pahlawan bagi seluruh dunia yang diperoleh, bahkan dunia bawaan, dan bahkan seluruh sekte Taois. Dao Fu, oh Dao Fu, apakah amanah dan pemberianmu ini jebakan atau berkah? Apakah ini alami atau kewajiban yang dipaksakan? Melihat Julian perlahan menutup matanya, roh lonceng menghela napas pelan, dia memberikan segalanya padamu, kecuali aku dan Yin Yi. Dia tahu betul bahwa aku telah mengembangkan kesadaranku sendiri dan bukan lagi rohnya. Dia juga tahu bahwa apapun pilihanmu, Yin Yi dan aku akan hidup dan mati bersamamu. Senyum pahit terlintas di wajah cantik roh lonceng saat dia mengatakan ini. Karena kita tidak bisa memaksanya, biarkan alam berjalan apa adanya. Pilihan ini terserah padamu. Itu saja yang hanya bisa kuharapkan, aku dan Yin Yi. Julian tetap menutup matanya, diam, tidak mengeluarkan suara. Dia sedang memproses percakapannya dengan Dao Fu, dan juga memahami semua yang dikatakan Dao Fu. Setelah beberapa lama, roh lonceng bertanya dengan penuh harap, Guru, apa yang akan Anda pilih? Tiba-tiba membuka matanya, mata Julian memancarkan dua pancaran cahaya suci. Dengan lambaian tangannya, beberapa dewa agung dan makhluk kuat yang terpisah puluhan ribu tahun cahaya segera dipanggil di hadapannya. Apakah Anda menginginkan kedamaian, atau Anda ingin maju? Kata-kata Julian menggema seperti guntur di telinga para tokoh kuat itu, menyebabkan mereka saling bertukar pandang, ragu untuk berbicara. Tentu saja, kami ingin terus maju, kata Dewa Iblis tiba-tiba. Dalam mencari Dao, seseorang tentu harus mencari yang tertinggi. Kau tidak mungkin berpikir untuk mengabulkan keinginan Ronan, bukan? Laken menatap Julian dengan saksama. Dengan kekuatanmu saat ini, mungkinkah? Bahkan jika kita menginginkan perdamaian, kita harus terlebih dahulu melenyapkan semua musuh kita, Leng Huan tiba-tiba berbicara. Kekasihku teguh dalam kesetiaannya kepada istrinya, dan pengabdiannya untuk menemukannya tetap tidak berubah. Sekarang Yin Yi telah dibawa pergi oleh jiwa tanpa batas, aku tidak percaya kau dapat menemukan kedamaian. Mendengar kata-kata para tokoh kuat itu, Julian menyipitkan matanya. Bahkan jika kita menginginkan perdamaian, kita harus terlebih dahulu melenyapkan semua musuh kita, itu poin yang bagus. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke kehampaan, dan dengan kilatan cahaya hitam, putih, ungu, dan emas, sebuah pagoda bercahaya tiba-tiba meluas, bersinar dengan kecemerlangan ilahi. Para dewa dan tokoh-tokoh kuat yang berkumpul semuanya tercengang. Ini adalah pintu masuk langsung ke istana ilahi tanpa batas, kata Julian, mengucapkan setiap kata dengan jelas. Siapapun yang ingin langsung maju tanpa ragu, silakan masuk. Para dewa dan tokoh-tokoh kuat saling bertukar pandang. Yang pertama bergegas masuk adalah Tai Yi, yang selama ini tetap diam. Kemudian, Kaisar Tai Yue, sambil mengumpat Tai Yi, adalah yang kedua masuk. Segera setelah itu, Kaisar Ravan, Leng Huan, Laken, dan Kaisar Elan juga bergegas masuk. Namun, tepat ketika Dewa Iblis hendak berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas masuk ke gerbang pagoda, ia dihalangi oleh dinding energi dari Julian. Saudara Julian, apa yang kau lakukan? Dewa Iblis, terlempar ke belakang, tampak terkejut. Saudara Iblis, jangan terburu-buru, kata Julian dengan tenang. Kita harus membicarakan identitasmu sekarang. Apakah kau iblis atau seorang Taois? Mendengar ini, Dewa Iblis tampak gemetar, lalu tertawa jahat. Kakak Julian, kau bercanda lagi denganku, ini bukan lelucon. Apa aku terlihat seperti itu? Julian memancarkan cahaya ilahi, mengeluarkan aura transendensi yang pantas untuk seorang dewa, hampir setara dengan Dewa Iblis. Bab 3710, tidak mungkin. Saudara Julian, apa yang kau lakukan? Menghadapi aura dewa tertinggi yang datang, Dewa Iblis itu langsung ketakutan. Saat ia berbalik untuk melarikan diri, ia langsung dikelilingi dan dengan cepat dipenjara oleh aura yang mengejarnya, sepenuhnya diselimuti. Saudara Julian, kau sudah keterlaluan dengan lelucon ini. Kau tidak bisa bermain seperti ini. Teriak Dewa Iblis itu lagi, suaranya dipenuhi rasa takut. Detik berikutnya, Julian mengayunkan tangannya, dan cahaya hitam, putih, ungu, dan emas dengan cepat menyelimuti Dewa Iblis itu, menyebabkan beberapa bola energi jiwa besar tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Ini adalah kehidupan masa lalu dan masa kini Dewa Iblis itu, tetapi mereka belum menemukan apa yang dicari Julian. Mengikuti informasi dari warisan Dao Fu, Julian sekali lagi mengulurkan telapak tangannya, dan empat cahaya hitam, putih, ungu, dan emas yang sangat besar muncul sebagai empat pusaran yang berputar cepat, menyelimuti seluruh tubuh Dewa Iblis itu sekali lagi. Dengan jeritan, pusaran abu-abu gelap yang dipenuhi aura jahat segera muncul di atas kepala Dewa Iblis, tiba-tiba menjelma menjadi sosok misterius yang wajahnya tidak jelas, tetapi memperlihatkan taring dan cakarnya, menimbulkan rasa takut. Melihat ini, Julian sedikit mengerutkan kening.
Dewa Iblis, benar-benar ada yang salah dengannya. Haruskah aku memanggilmu Dao Fu, atau Julian? Sosok jahat yang menakutkan ini tiba-tiba berbicara, auranya seolah mampu menghancurkan segalanya. Julian menyipitkan matanya, siapa kau? Apakah itu penting? Sosok jahat itu tertawa jahat, kau memanggilku saudara iblis, jadi teruslah panggil aku begitu. Tidak, Julian menggelengkan kepalanya, aura di tubuhmu sangat menakutkan, tetapi kau jelas bukan salah satu dari 9 dewa primordial dunia bawaan, namun kau jauh lebih kuat dari mereka. Mendengar ini, sosok jahat itu tiba-tiba menengadahkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Seperti yang diharapkan dari bakat tak tertandingi Dao Fu yang dilindungi dengan tubuhnya sendiri, kau tentu memiliki wawasan yang luar biasa. Namun, karena kau mewarisi segalanya dari Dao Fu, kau seharusnya tahu siapa aku. Mendengar ini, indera ilahi Julian bergejolak, mencari melalui semua ingatan yang diwarisi dari Dao Fu. Setelah lama terdiam, dia tiba-tiba melebarkan matanya dan berseru, kegelapan ketiadaan yang tanpa Dao. Sosok jahat itu tertawa terbahak-bahak, Julian, takut. Julian tersentak, terdiam seperti gunung. Menurut ingatan yang diwarisi Dao Fu, kegelapan ketiadaan ini adalah salah satu dari 10 entitas yang muncul dari dunia kekosongan primordial setelah kebangkitan awal kekosongan agung. 9 entitas lainnya menjadi 9 dewa pencipta agung setelah memahami Dao, bersama-sama melahirkan Dao agung tanpa batas, yang pada gilirannya melahirkan dunia pasca surga. Hanya kegelapan ketiadaan ini yang lahir liar dan sembrono, mengabaikan Dao dan tatanan alam. Mengandalkan kekuatan bawaannya yang luar biasa, ia menindas 9 dewa pencipta agung lainnya, ambisius dan berusaha merebut kendali seluruh sekte Taois. Terus terang saja, orang ini tidak mengembangkan teori Taoisme apapun, atau bahkan ruang apapun. Dia hanya mengandalkan kekuatannya yang mengerikan untuk mencuri dari orang lain, bahkan mencoba merasuki Dao Fu dan beberapa dewa pencipta wanita bawaan lainnya, ingin bereproduksi melalui kultivasi ganda. Dia adalah penjahat sejati di dunia bawaan, sangat dominan dan tirani. Pada akhirnya, tepat ketika dia mengalahkan 9 dewa pencipta dan hendak mengambil alih sekte Taoisme, dia dibunuh oleh Taiksu dalam penghancuran bersama. Tanpa diduga, sisa jiwanya memasuki dunia yang diperoleh dan berevolusi menjadi dewa iblis. Setelah mengetahui semua ini, Julian menatapnya dengan campuran amarah dan geli. Dasar bajingan, keparat sejati dengan luka di kepala dan nanah yang keluar dari kakimu. Pantas saja kau bereinkarnasi sebagai dewa iblis. Sosok jahat itu langsung meraung, Julian, aku sudah bersikap hormat dan sopan padamu, jadi jangan berani-beraninya. Baiklah, baiklah. Julian melambaikan tangannya ke arahnya. Karena kau memiliki ambisi seperti itu dan ingin mengendalikan segalanya, mengapa kau tidak mengembangkan kekuatanmu sendiri melalui teori Dao seperti dewa pencipta lainnya? Mengapa kau harus mencuri kekuatan mereka? Apakah kau pikir aku menginginkannya? Sosok jahat itu tiba-tiba menjadi gelisah. Bajingan tua Taiksu itu bias. Dia menciptakan 10 entitas, tetapi aku satu-satunya yang tidak dapat memahami Dao, dan aku bahkan tidak dapat menciptakan ruangku sendiri. Baiklah, karena aku diciptakan seperti ini, maka aku hanya bisa bertarung. Mereka semua memiliki wilayah dan urusan mereka sendiri. Mereka tidak bisa membiarkanku melayang di dunia bawaan eterik itu dan menjadi pengemis dewa, bukan? Mendengar ini, Julian terkekeh dan mengangguk. Jadi kau memang bodoh secara alami tetapi kuat secara fisik. Sungguh menyedihkan dan patut dikasihani. Kemudian dia bertanya, karena kau hanya ingin merebut wilayah untuk bermain-main, mengapa kau mencoba memonopoli beberapa dewa pencipta wanita? Lalu mengapa kau memonopoli Yin Yi? Sosok jahat itu membalas dengan kesal. Dan punya banyak anak dengannya. Mendengar ini, Julian langsung terkejut. Tidak bisa mengatakannya sekarang, ya. Sosok jahat itu mencibir. Kita semua laki-laki. Bukankah laki-laki hanya melakukan 3 hal di dunia ini? Julian mendengus. 3 hal apa? Untuk mengembangkan kekuatan terkuat, untuk tidur dengan wanita tercantik, dan untuk memegang kekuasaan tertinggi. Julian terdiam, tersedak karena malu. Sialan, bajingan ini benar-benar tidak tahu malu. Laki-laki menggunakan moralitas, cinta, harga diri, status, segala sesuatu yang dapat menutupi naluri mereka, dan dia telah menghancurkan semuanya hanya dengan beberapa kata. Wu Dao melirik Julian dan berbicara lagi, kau bilang aku tidak mengembangkan teori atau ruang Dao apapun, tetapi apakah kau telah mengembangkannya? Apakah kau memiliki teori Dao, dan apakah itu telah diakui? Seluruh dunia pasca surga ini berevolusi dari Wuji, dan kau adalah bagian darinya. Tapi kau telah berjuang dan membunuh untuk sampai ke tempatmu sekarang, bukankah kau juga merebut ruang orang lain dan mendominasi semua yang mereka miliki? Apa bedanya kau denganku? Mendengar ini, Julian merentangkan tangannya dengan polos, jadi, apakah ini salahku? Kau sama sepertiku, benar. Wu Dao berkata-kata demi kata, kita tidak bisa menetapkan aturan dan ruang, tetapi kita bisa menggunakan aturan dan ruang ini untuk melakukan apa yang kita inginkan. Julian menatap langsung Wu Dao dan mau tak mau mengangkat alisnya. Jadi, apa yang paling ingin kau lakukan saat ini? Merebut dunia pasca surga dan menjadi penguasanya. Wu Dao berkata terus terang, kemudian, berdasarkan dunia pasca surga, merebut kembali dunia bawaan, dan kemudian mengendalikan seluruh sekte Dao. Mendengar ini, Julian menyipitkan matanya, jadi itu berarti kita adalah musuh. Wu Dao mendesis lalu melayang bolak-balik 2 kali. Karena kau sudah mengetahui identitasku, mari kita buat kesepakatan.
Jika kau setuju dengan satu syarat, aku tidak akan ikut campur dalam urusanmu, aku tidak akan bersaing denganmu, dan aku bahkan akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Julian berkata, oh, kau menginginkan kekuasaan atas dunia primordial. Cerdas, sangat cerdas. Wu Dao menunjuk Julian. Aku berasal dari dunia primordial, kau lahir di dunia yang diperoleh. Kita masing-masing berkuasa di dunia kita sendiri, melakukan apa yang kita inginkan, tanpa melanggar wilayah satu sama lain. Mendengar ini, Julian tidak bisa menahan diri untuk bertanya, kalau begitu aku akan mengirimmu kembali ke dunia primordial. Mendengar ini, Dao langsung panik. Nak, kau tidak mungkin sebodoh itu, kan? Mengapa mengirimku kembali ke dunia primordial sekarang? Aku belum pulih, bagaimana aku bisa melawan orang-orang itu? Lagi pula, tanpa bantuanku, bisakah kau benar-benar menghancurkan bencana surgawi? Aku ragu. Mendengar ini, Julian mengerutkan kening. Bersambung,